Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai Microsoft PowerPoint Intermediate Skills. Berikut adalah modul learning outcome-nya. Yang pertama, change slide transition effects. Kemudian add header and footer slides. Ketiga itu put a video into a new PowerPoint slide. Yang kemudian use list. Ke materi pertama tentang transition effect dengan learning outcome change slide transition effects. Jadi transition effects dalam Microsoft PowerPoint ini adalah untuk menganimasi peralihan antara slide dalam presentasi. Jadi efek transisi ini memberikan tampilan yang mulus dan menarik saat kita berpindah dari satu slide ke slide berikutnya. Jadi dengan efek transisi kita dapat mengatur jenis animasi, durasi, kecepatan, dan arah transisi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang headers and footers. Jadi learning outcome-nya adalah add header and footer to slides. Ya. Jadi header dan footers itu adalah bagian dari tata letak slide dalam PowerPoint yang memungkinkan kita menambahkan informasi tetap di bagian atas atau header dan di bagian footer atau bagian bawah dalam setiap slide di dalam presentasinya kita. Dengan menggunakan headers, kita dapat menampilkan judul misalnya, nama perusahaan atau logo. Kira-kira seperti kalau di footers kita biasanya menampilkan page dari slide-nya ataupun tanggal. Ya, baik. Berikut adalah practice question pertama. Teman-teman silahkan jawab dan nanti akan kita bahas di perkuliahan offline. Kemudian ada videos in PowerPoint. Ya, adapun learning outcome-nya adalah menginsert video, kemudian mengembed, kemudian mengupload video di dalam PowerPoint slide. Nah, insert video itu memungkinkan kita untuk memperkaya presentasi dengan konten multimedia yang dinamis. Kita dapat menyisipkan video dari berbagai sumber seperti lokal filenya kita, ya, link YouTube atau yang lainnya. Ya. Kemudian ada embed. Ya, nah embed ini kalau biasanya dalam bahasa kita itu menyematkan, ya. Jadi kita menyematkan file video langsung ke dalam presentasi. Sehingga video menjadi bagian integral dari slide dan tidak memerlukan sumber eksternal saat presentasi diputar. Ya. Dengan mengembed video, kita tidak perlu lagi terhubung ke internet saat memutar presentasi dan dapat dengan mudah berbagi presentasi tanpa khawatir kehilangan videonya kita. Kemudian mengupload video, jadi mengupload video ke dalam PowerPoint itu, nah kita paling tidak harus menyimpan video dulu di dalam local file atau cloud-nya kita, ya. Jadi setelah itu baru kita upload ke dalam presentasinya kita, ke dalam PowerPoint-nya kita. Dengan cara ini kita dapat menyimpan file video secara terpisah dari presentasi, mengurangi ukuran file PowerPoint dan memudahkan berbagi presentasi dengan orang lain. Kemudian ada list. Nah, learning outcome dari list ini adalah create a list, kemudian modify a list. Nah, membuat atau create a list dalam PowerPoint itu melibatkan bagaimana kita menampilkan informasi secara struktur dalam bentuk teks yang mudah dibaca dan dipahami oleh audiens. Jadi kita bisa membuat list, membuat daftar dengan menggunakan fitur bulleted list atau numbered list. Ya. Nah, jadi setelah kita buat list tersebut juga bisa kita modifikasi dalam PowerPoint-nya kita. Nah, ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan tampilan, format, dan tata letak sesuai dengan kebutuhan presentasinya kita. Nah, berikut adalah practice question kedua. Teman-teman silahkan jawab pertanyaan ini dan akan kita bahas nanti di kelas offline. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.